Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, bertemu lagi dengan saya Umi, praktisi talent sniping, dan kali ini kita akan membahas satu hal yang berbeda. Jadi kita akan mencoba membedah beberapa studi case untuk hasil talent sniping. Jadi kita akan coba lihat satu-satu ya. Nah, kali ini kita punya kasus apa nih? Nah, saya akan berbagi dulu. Mari kita lihat sama-sama. Oke, ya teman-teman semuanya, kali ini kita akan membedah salah satu kasus yang cukup menarik. Ini adalah kasus dari seorang teman, sebut saja namanya adalah Nona, gitu ya. Nah, dia adalah salah satu eh, orang yang sangat aktif, kemudian sejak kuliah, ia sudah sangat bersemangat menekuni dunia training dan pengembangan SDM. Kemudian saat ini ia sudah memantapkan hatinya untuk akan berkarir di dunia trainer, berkarir di dunia training ya, berkaitan dengan pengembangan SDM. Hanya saja ia membutuhkan saran nih, kira-kira akan menekuni dunia training untuk personal development atau organizational development. Cukup menarik ya. Oke Nona, kita akan bahas bagaimana hasilnya. Nah, teman-teman sekalian, kalau nanti teman-teman mengikuti tes talent mapping assessment, maka teman-teman kira-kira akan mendapatkan hasil seperti ini nih. Ada beberapa lembar kertas, kemudian teman-teman akan mendapatkan hasil dari urutan bakat, peta bakat, kemudian nanti ada potensi kekuatan, ada juga strength cluster map, hingga nanti ada rekomendasi personal branding. Nah, kita akan coba bedah satu-satu ya. Kita lihat dari urutan bakatnya. Nah, di sini ada 34 urutan bakat, kemudian dari bakat pertama sampai bakat ketujuh, ini adalah bakat kuat. Nah, bakat kuat ini artinya apa? Artinya secara alami, secara natural, ini mendorong kita untuk melakukan sebuah aktivitas gitu ya. Jadi dia begitu ada respon ini yang muncul secara alami dan ini munculnya dorongannya kuat gitu. Nah, sebaliknya untuk bakat yang tujuh terbawah ini adalah bakat keterbatasan. Artinya ketika kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dorongan bakat ini, kita biasanya mengalami salah satu tantangan karena memang ini salah satu bakat terbatas kita. Ya, bukan tidak punya tapi terbatas. Ya, terbatas. Maka karena dia terbatas, maka kita perlu mensiasatinya supaya tetap bisa produktif. Nah, kemudian balik lagi. Untuk bakat ke-8 sampai 14 ini disebut bakat pendukung, teman-teman. Jadi, ini yang mendorong atau yang mendukung bakat kuat kita. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Untuk Nona, di sini bakat pertama memang ada communication. Kemudian developer, significant, strategic, arranger, maximizer, dan harmoni. Ini sebagai 7 bakat teratasnya. Nah, kalau kita lihat apakah Nona tepat berkarir di bidang training? Ya, menurut saya tepat. Dilihat dari urutan bakatnya, Nona tepat untuk memilih perannya, karirnya di dunia pengembangan sumber daya manusia, khususnya di bidang training. Kenapa? Karena yang pertama, didorong oleh bakat communication yang kuat. Artinya Nona memang individu yang secara alami itu senang sekali menyampaikan sebuah informasi kepada orang lain, gitu ya. Jadi memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemudian bisa menyampaikan informasi yang dengan cara yang menarik, dengan bahasa yang tepat kepada orang lain. Nah, informasinya berkaitan dengan apa? Tentu saja berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan pengembangan diri. Di sini ada developer, gitu ya. Jadi Nona memang individu yang senang sekali melihat orang lain berkembang, tumbuh, maju, kemudian senang melihat potensi orang lain gitu ya. Nah, dari potensi itu biasanya Nona sanggup memetakan, jadi melihat berbagai macam potensi, kemudian akhirnya membuat sebuah sistem bagaimana agar sebuah sistem itu berjalan efektif dan efisien dengan memetakan berbagai macam sumber daya yang ada. Kemudian di situ Nona juga individu yang memang senang mendapatkan semangat ketika berkumpul atau menjadi pusat perhatian di orang banyak, gitu ya. Lalu berkaitan dengan kinerja juga di sini kita lihat Nona ini adalah individu yang strategik, ada maximizer juga. Jadi strategik ini mampu memilih berbagai macam alternatif jalan gitu. Jadi misalnya bisa membuat
plan A, plan B, plan C. Jadi sudah punya berbagai macam pilihan jalan untuk mengarahkan sebuah tim mungkin ya. Nah, dari sini kalau saya lihat sih memang kalau antara personal development atau organizational development, rasanya Nona lebih pas untuk memilih karir pengembangan SDM untuk organisasi ya. Karena di sini kita lihat ada bakat rangernya yang menurut saya sebagai salah satu pendukung bagi Nona untuk memilih jalan pengembangan organisasi. Karena di sini ia bisa melihat nih ada berbagai macam sumber daya yang ada dalam tim tersebut, kemudian dia bisa membantu memilih jalan, bisa membantu membuat sebuah sistem yang gimana caranya supaya organisasi ini jadi lebih efektif, jadi lebih efisien. Kemudian bagaimana menselaraskannya karena ada harmoni yang kuat di situ. Kemudian eh, kita juga bisa lihat di sini ketika mengelola organisasi itu ada learnernya, ada optimisnya, positivity-nya, ada ideation dengan berbagai macam sudut pandang dan ide-ide baru. Jadi kebayang deh ketika ada organisasi, kemudian di situ sedang ada problem yang harus dibenahi, dibetulkan gitu ya, dengan membuat sebuah training, maka Nona ini mampu melihat berbagai macam sumber daya yang ada secara optimis. Oh ternyata ini nih apa namanya kemampuan dari organisasi ini nih yang bisa kita kembangkan. Kemudian akan dibuat seperti ini nih supaya lebih efektif dan efisien. Itu sih yang saya lihat dari sini. Jadi bakat-bakat Nona ini cukup mendukung Nona untuk bisa menjadi seorang training, terutama menjadi seorang yang membuat training gitu ya di ranah pengembangan organisasi. Kalau kita lihat seperti itu, ya. Kemudian Nona juga ini yang bertanggung jawab. Jadi ketika sudah diberikan amanah, diberikan tanggung jawab, maka dia akan menuntaskannya. Dan ini sangat tepat sekali gitu ya. Ketika di organisasi, maka ketika ada surat apa namanya tugas atau ada request katakanlah dari klien yang menghubungi Nona, maka Nona akan berusaha menuntaskannya eh, dengan penuh tanggung jawab. Jadi tuntas gitu ya. Jadi bisa diandalkan. Ya. Kemudian kita lihat di sini, berikutnya kita akan bergeser ke peta bakat. Nah, peta bakat ini apa teman-teman? Peta bakat ini adalah ketika bakat-bakat kuat tadi ya dan bakat pendukung yang berwarna apa warna merah dan kuning ini, merah bakat kuat dan kuning adalah bakat pendukung, ini ditempatkan dalam sebuah peta sehingga memudahkan kita untuk melihat apakah nanti kuat di area thinking, di influencing, striving atau relating. Dan di sini memang kalau kita lihat warna merah dari Nona ini cukup merata, ada di semua domain, baik thinking, influencing, striving, dan relating. Warna kuningnya pun juga cukup merata. Oh, sorry, ada di area thinking, striving, dan relating ya kalau kita lihat. Dan ini memang kalau saya lihat eh, dukungan apa ya tarikannya untuk menjadi dengan peran manajer mengelola itu sangat kelihatan di sini. Jadi memang Nona ini adalah tipe-tipe manajer. Jadi memang mengelola sumber daya, kemudian mengelola menjadi apa namanya menjadikannya menjadi satu hal yang sistem yang baik, bahkan nggak cukup baik, harus lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi gitu ya. Itu yang saya lihat dari sini. Itu kalau kita lihat ngomongin peta bakat. Berikutnya kita bergeser lagi. Nah, coba kita lihat berbagai macam potensi kekuatan yang dimiliki oleh Nona. Di sini ada communicating, coordinating, publishing, strategizing. Nah, ini ada beberapa aktivitas yang bisa Nona lakukan ya, berkaitan dengan aktivitas Nona di lembaga training tadi, terutama untuk mengelola pelatihan yang berkaitan dengan organisasi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, memang cukup kuat di coordinating strategi apa strategizing ya. Maaf ini agak belibet. Tapi ini memang mendukung aktivitas yang mendukung Nona yang sesuai dengan bakat yang dimiliki ya. Kemudian berikutnya adalah kita lihat, nah ini menarik teman-teman. Ini adalah disebut dengan strength cluster map. Artinya di sini kita bisa melihat eh, ada dua tabel di sini. Ini adalah berkaitan dengan bakat kita dan ini adalah berkaitan dengan pengakuan kita dalam sehari-hari. Apakah kita sudah melakukan
sesuai dengan bakat atau belum. Ketika warnanya sama berarti sudah sesuai, ketika warnanya berbeda berarti memang ada perbedaan. Contohnya begini, kalau kita lihat di sini memang kemampuan Nona ini sangat kuat di area ada N ya, ini berwarna merah, kemudian H ada beberapa, GI ya, berkaitan dengan ide-ide. Nah, ini memang sangat banyak didominasi warna merah. Nah, namun kalau kita lihat di sini dalam kesehariannya memang belum terlihat aplikasinya. Artinya bisa jadi sudah dilakukan tapi rasanya belum mencapai titik optimal sehingga Nona belum bisa bilang, wah ini aku banget atau iya ini aku bisa banget gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat dorongan bakatnya cukup cukup menarik ya, ini bakat-bakat kuat semua dan ini adalah aktivitas yang mendukung eh, aktivitas Nona dalam pengembangan SDM terutama ketika memilih jalur pengembangan organisasi. Jadi di sini ada pengembangan ide, kemudian kita juga bisa melihat di sini ada melayaninya ya. Kemudian di sini berkaitan dengan bagaimana menjalin networkingnya, terutama dengan mendampingi, guiding, advising, coaching, consulting gitu ya. Gitu. Di sini satu-satunya yang sudah ada dua nih ya, ada dua yang yang sudah sesuai dengan bakat dan yang sudah dilakukan secara nyata adalah yang pertama presenting, di sini sama-sama merah, dan ada acting. Ya, di sini adalah memang aktivitas yang sudah dilakukan dan memang sangat diyakini satu hal yang bisa gitu. Nah, sehingga nanti kalau memang Nona yakin untuk akan memilih jalur pengembangan SDM terutama untuk bidang organisasi, maka saya sarankan nih bisa saja mengambil berbagai macam kelas coaching. Misalnya how to be a coach gitu misalnya ya, atau bagaimana menjadi seorang coach yang keren, atau bagaimana menjadi seorang mentor gitu ya, sehingga ilmu-ilmu tadi bisa jadi akan menguatkan bakat-bakat yang sudah dimiliki. Nah, jadi kan pas banget tuh. Bakat sudah ada, tinggal ditambah dengan ilmu yang dimiliki, kemudian nanti tinggal dipraktekkan, rasanya jadi akan menumbuhkan rasa percaya diri supaya nanti bisa menjadi seorang yang membantu pengembangan sebuah organisasi. Ya, ini yang saran yang bisa saya berikan supaya lebih optimal lagi gitu, mengambil berbagai macam kelas yang berkaitan dengan pengembangan, terutama organisasi, terutama kayak coach gitu ya. Kemudian mentoring ini bisa mendukung gitu. Nah, kemudian teman-teman kita lihat lagi yuk kisah berikutnya. Nah, oke, peran-peran tadi pun ternyata sesuai dengan personal brandingnya ya. Jadi ketika nanti Nona memilih sebagai uh, individu yang bekerja di ranah SDM, terutama training dan memilih pengembangan organisasi, di sini kita lihat bahwa memang cocok sekali dengan personal brandingnya. Ini sebagai ranger, strategic, gitu ya. Kemudian ada educator, ada communicator, dan ada marketer. Dan rasanya memang tepat sekali memilih peran SDM training untuk organisasi. Karena betul-betul bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, membangun sebuah sistem yang efektif dan efisien, dan bagaimana supaya sistem tersebut menjadi lebih keren, lebih baik, dan terus ada perbaikan terus-menerus sehingga organisasi tersebut jadi bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, kira-kira seperti itu feedback yang bisa diberikan untuk Nona yang sedang galau apakah memilih personal development atau organizational development. Oke. Nah, ya, teman-teman, itu tadi adalah feedback atau bedah kasus untuk salah satu kasus hasil talent mapping. Jadi, kalau teman-teman punya pendapat atau teman-teman ingin bertanya mengenai hasil tersebut, silahkan tuliskan di kolom komentar dan kita akan diskusi bersama bagaimana sih sebenarnya mengembangkan potensi yang kita miliki dalam aktivitas sehari-hari. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.